Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Fitria Adawiyah dengan NIM 1222020290 dari kelas PAI 4G. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Fikih Munakahat. Adapun pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami istri, dan jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Hak di sini yaitu adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mestinya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Nah, adapun hak dan kewajiban suami terhadap istrinya yaitu yang pertama mas kawin. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4. Yang kedua yaitu suami memberi nafkah kepada istrinya, pakaian dan juga tempat tinggal. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Dan adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban suami terhadap istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tolak ayat 6. Yang ketiga yaitu suami mempergauli istrinya dengan baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. Yang keempat yaitu suami mengajari istrinya urusan agama. Mengajari istri dalam urusan agama ini adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh suami, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Yang kelima yaitu suami harus adil. Jika suami memiliki banyak istri atau berpoligami, maka hendaknya ia berlaku adil di antara mereka dan tidak condong kepada salah satu salah satunya. Yang keenam yaitu menjaga istri dari dosa. Nah, selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat kepada istrinya atau teguran ketika istrinya hilap atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dan yang ke-6 yaitu memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Adapun kewajiban istri terhadap suaminya yaitu yang pertama istri harus taat pada suami. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua yaitu istri harus bermuka manis dan menyenangkan hati suami. Nah, mengenai hal ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata, sebaik-baik perempuan ialah seorang perempuan yang apabila engkau melihatnya engkau merasa gembira, dan jika engkau perintah dia akan mentaatimu, dan jika engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga hartamu dan dirinya. Yang ketiga yaitu istri harus menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Dan yang keempat yaitu istri harus mencari kerelaan dan menghindari kekesalan atau kemarahan dari suami. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan nusyuz dan tindakan apa yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang nusyuz. Nah, nusyuz itu berasal dari kata an-nasyij yaitu tempat yang tinggi. Nah, menurut istilah nusyuz adalah kedurhakaan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya untuk mentaatinya. Jadi seakan-akan seorang istri itu lebih tinggi ketimbang suaminya. Nah, tindakan yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang nusyuz yaitu pertama, jika istri yang nusyuz, suami wajib menasihati istrinya dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Jika nasihat tidak diindahkan atau tidak dihiraukan, suami bisa menegurnya dengan cara yang lebih tegas. Sebagai langkah terakhir, suami diperbolehkan memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Namun, pemukulan ini hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dengan cara yang terhormat. Nah, apabila suami yang nusyuz, maka istri wajib menasihati suaminya dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Yang terus
jika nasihat tidak diindahkan atau dihiraukan oleh suami, nah seorang istri bisa menegurnya dengan cara yang lebih tegas juga. Nah, jika suami masih tetap nusyuk, istri bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud poligami? Hukum poligami dan alasan poligami. Jelaskan adil menurut syarat, hukum, dan syarat agama. Nah, poligami adalah perkawinan di mana seorang pria atau suami menikah dengan lebih dari satu wanita atau istri dalam waktu yang sama. Nah, undang-undang perkawinan membolehkan poligami dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama izin istri pertama, yang kedua kemampuan suami untuk menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya secara adil. Yang ketiga yaitu kesehatan jasmani dan rohani suami yang memadai. Yang keempat yaitu keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban kepada istri-istrinya. Nah, adapun adil menurut syarat hukum dan syarat agama yaitu yang pertama keadilan dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin seperti sandang, pangan, papan, kasih sayang dan juga perhatian. Yang kedua yaitu keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban seperti hak untuk berhubungan seksual, hak untuk mendapatkan warisan dan kewajiban untuk taat kepada suami. Yang ketiga yaitu keadilan dan perlakuan seperti tidak boleh menunjukkan rasa favoritisme kepada salah satu istrinya. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena pasak atau pembatalan. Jawabannya yaitu pasak berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan atau penghapusan. Nah, sedangkan pasak pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan atau karena adanya cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai. Nah, yang pertanyaan kelima yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena perceraian atau talak. Nah, sebelumnya talak adalah ikrar cerai yang diucapkan oleh suami kepada istri yang mengakibatkan putusnya pernikahan dalam Islam. Nah, seseorang melepaskan tangan dengan kebaikan, artinya banyak mendermakan. Nah, di dalam syariat, pengertian talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau menghilangkan ikatan pernikahan seketika dengan talak bain atau nanti pada talak raj'i, yakni sesudah idah dan dengan lapas tertentu. Nah, yang pertanyaan keenam yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an, hukum li'an, dan kapan terjadinya li'an. Nah, li'an dalam Islam adalah sebuah proses sumpah saling tuduh zina antara suami dan istri yang tidak memiliki saksi atau tuduhan tersebut. Nah, li'an merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang dilakukan oleh tuduhan zina tanpa terbukti yang cukup. Nah, hukum li'an bagi suami atau istri yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya tersebut, maka hukumnya mubah atau boleh. Akan tetapi, apabila suami atau istri tidak kuat dugaan tuduhannya itu, maka hukum li'an baginya merupakan hal yang haram. Nah, untuk kondisi yang memicu terjadinya li'an yaitu yang pertama, suami menuduh istri berzina tanpa bukti yang cukup. Nah, yang kedua yaitu istri hamil atau melahirkan anak, namun suami mengingkari bahwa anak tersebut adalah darinya. Yang ketiga yaitu suami dan istri saling curiga dan tidak mempercayai satu sama lain. Nah, yang pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hulu. Nah, hulu dalam Islam adalah proses perceraian yang diprakarsai oleh istri dengan memberikan iwad atau ganti rugi kepada suami. Nah, iwad ini diberikan sebagai kompensasi atas hak talak yang dimiliki oleh suami. Nah, yang pertanyaan ke-8 yaitu jelaskan apa yang dimaksud zihar. Nah, zihar dalam Islam adalah sebuah pernyataan atau tindakan suami yang menyamakan istrinya dengan salah satu perempuan mahramnya, seperti ibu, saudara perempuannya, atau anak perempuannya. Nah, sehingga mengharamkan suami itu untuk menggauli istrinya. Nah, zihar termasuk dalam kategori perilaku tercela dan diharamkan dalam Islam. Ya, pertanyaan yang ke-9 yaitu
Jelaskan apa yang dimaksud dengan i'la dan bagaimana hukumnya. Nah, i'la adalah sumpah seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya, baik dalam tempo tak terbatas ataupun dalam tempo 4 bulan misalnya. Nah, karena i'la ini adalah sumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib, maka hukumnya makruh tahrim menurut mazhab Hanafi. Nah, yang ke-10 yaitu saya akan menjelaskan makalah yang saya buat dengan tema mahram. Nah, mahram berarti yang terlarang atau sesuatu yang terlarang. Nah, maksudnya yang terlarang di sini adalah terlarang untuk mengawininya. Nah, kata mahram berasal dari bahasa Arab yaitu mahromun yang berarti semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab sepersusuan, keturunan dan pernikahan. Nah, adapun nas yang menjadi hukum dasar bagi mahram yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Nah, adapun mahram menurut nasab telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang ayatnya berisikan diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, ibu kandung, termasuk ibunya dari ibu dan ibunya dari bapak, yaitu nenek. Yang kedua yaitu anak-anak perempuan kalian, yaitu anak yang lahir dari istri. Nah, yang ketiga yaitu saudara-saudara perempuan kalian, yaitu orang-orang yang lahir dari rahim orang yang sama denganmu atau saudari kandung. Nah, yang keempat yaitu bibi-bibi dari jalur ayah. Nah, perempuan yang lahir dari rahim yang sama dengan bapakmu. Yang kelima yaitu bibi-bibi dari jalur ibu. Nah, yaitu perempuan-perempuan yang lahir dari ibu yang sama dengan ibumu. Nah, yang keenam yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki kalian. Nah, seperti keponakan dari saudari perempuanmu dan juga saudaramu. Nah, yang ketujuh yaitu anak-anak perempuan dari saudari perempuan kalian atau keponakan juga. Nah, yang kedelapan yaitu ibu sepersusuan. Nah, dengan syarat bayi yang diberi air susu itu sebelum mencapai umur 2 tahun, hitungan komariahnya sebanyak 5 kali susuan. Nah, yang kesembilan yaitu perempuan-perempuan yang satu susuan dengan kalian. Misalkan seorang ibu yang punya anak perempuan namun ibu tersebut pernah menyusui kita, maka kita mahram terhadap anak dari si ibu tersebut. Nah, yang ke-10 yaitu ibu-ibu dari istri kalian yang disebut juga dengan mertua. Nah, yang ke-11 yaitu anak-anak tiri dari perempuan yang kita setubuhi, yaitu anak tiri misalnya ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan janda yang telah memiliki anak, maka anak yang dimiliki tersebut berstatus mahram. Nah, yang ke-12 yaitu para istri dari anak laki-laki yang dari anak kandung kalian, yaitu menantu. Nah, yang ke-13 yaitu perempuan-perempuan yang bersuami. Nah, yang ke-14 wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.